saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, 3 bacaan yang baru saja kita dengarkan mempunyai warna pesan yang senada. Yang pertama-tama ingin ditegaskan kepada kita dalam bacaan Injil, tekunlah dalam doa. Jangan pernah merasa lelah dan berseru kepada Tuhan. Maka gambarannya adalah hakim dan Tuhan Allah. Hakim yang berusaha bertindak adil dan jujur. Sedangkan Allah itu melebihi segala sesuatunya. Artinya apa? Bahwa hakim saja bisa memberi kebijaksanaan yang luar biasa, apalagi Allah yang kita ikuti, kita sembah. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari bacaan pertama, bagaimana kita diajar untuk tekunlah dalam memberi dukungan. Sedari bahwa kemenangan kolektif seringkali membutuhkan kita menjadi Harun dan Hur bagi orang lain. Kisah Musa, Harun, Hur, dan siapa yang berperang? Ayo, sopo? Siapa Bapak Ibu? Jangan-jangan tidur lagi ya. Yosua maju, tapi Musa, Harun, dan Hur berada di belakang mendukung mereka. Artinya apa? Bahwa kita diajak untuk senantiasa mendukung satu sama lainnya. Kalau dalam bahasa dunia ini mungkin dikatakan subsidi silang. Yang satunya tidak mampu, mari kita bantu. Yang ketiga, kita bisa belajar dari bacaan kedua. Tekunlah dalam kebenaran dan pelayanan. Tetaplah berdiri teguh pada sabda Tuhan, memberitakan dan mengajarkannya dengan segala kesabaran. Poin yang ketiga ini membutuhkan suatu tenaga, membutuhkan suatu mental, apalagi kalau kita berbicara mengenai sebuah kebenaran. Tentu kebenaran itu bagi orang-orang tertentu akan sangat menyakitkan. Dan bagi orang yang berpegang prinsip pada kebenaran itu juga membutuhkan sebuah mental, membutuhkan sebuah keberanian yang luar biasa. Karena itu aplikasinya sangat sederhana dari 3 hal ini. Tekun dalam doa, tekun dalam memberi dukungan, tekun dalam kebenaran dan pelayanannya. Ada sebuah gereja yang tentunya gereja ini sebuah stasi yang berjuang mati-matian. Orang duwe parkir gereja ini. Gak duwe parkir. Namun melihat bahwa ada sebuah kesempatan, di depan itu ada lahan kosong. Kebetulan pada waktu itu karena pimpinan ketua lingkungannya tidak menyetujui karena terlalu memberatkan untuk membeli tanah, maka umat pun secara kolektif bersusah payah untuk mewujudkan doanya selama bertahun-tahun mempunyai lahan parkir. Berdoa mereka. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Usahanya bagaimana? Pokoknya berbagai macam cara supaya bisa mendapatkan lahan untuk memperluas gereja tersebut. Dan usaha jerih payah, doa, tangis, air mata, loro hati akhirnya terbayar sudah. Maka pada hari ini juga kita sebagai umat yang tidak pernah beli tanah, tidak pernah beli tempat parkir, kita diajak untuk belajar dari poin kedua, tekun dalam memberi dukungan. Bisa Romo. Caranya bagaimana? Ya nanti ada kolekte gitu kan. Bisa ditambah. Atau juga nanti mungkin ada yang mau mengamen di depan bawa omplong atau apa, silahkan membantu. Mungkin habisnya itu adalah 600 juta sekian atau 1 M, kurang lebih seperti itu. Tapi kita bisa membantu 0,001% aja pun itu sudah bersyukur. Karena itu adalah wujud dari kepedulian kita, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dan pada akhirnya mari kita juga belajar mengenai hal kebenaran.
Kalau segala sesuatu itu benar, mau ditutupin sampai apapun, kebenaran itu pun akan terungkap. Terakhir, mengenai pelayanan, layanilah dengan sepenuh hati. Semoga dengan pewartaan firman Tuhan hari ini, kita sebagai umat senantiasa peduli, senantiasa bertekun dalam doa, senantiasa tekun dalam membela kebenaran dan dalam pelayanan yang penuh kasih. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Amin.